dan saya bersama Asfi, Wulan, Febi, dan saya Zaki Septina Putra. Jadi kali ini kita bersama Kak Bima dan Kak Latif. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Ya, kalau saya alhamdulillah baik sehat. Sehat juga. Sehat. Kak Latif dan Kak Bima ini dari kelas berapa ya? Saya kelas 12 MIPA 2. Saya dari kelas 10B. Kakao sepak bola ya kak? Ya, sepak bola. Yap. Sepak bola? Ya. Oh, sepak bola. Kayak volley. gimana nih perasaannya kemarin udah menjadi juara 1 di Liga Bupati? Ya, saya merasa senang. Pertama kali ikut Ligpack bisa langsung angkat piala. Keren ya, kelas 10 nih. Single dong gitu. Ya, kalau dari saya cukup senang. Terus saya juga udah 2 kali ikut Lipek, tapi yang pertama kalah di final, tapi sekarang bisa juara, ya senang perasaannya. Kalau boleh tahu dulu juara berapa ya? Juara 2 final sama Dublai, Dublayan. Kalau untuk kelas 10-nya kak? Kelas 10 kan nggak ada Lipek. Oh, nggak ada Lipek. Nggak ada Lipek kan karena corona, kayaknya masih corona. Terus dilanjutkan lagi di tahun 2022-23 kalau nggak salah. Yang tahun sebelum juara itu Iya. kalah sama Duble ya? Ya, itu kalah sama Dublai di final. Final sih. Terus ini menang. Menang alhamdulillah. Kalau boleh tahu finalnya lawan mana kak? SMK 1 Ngelipar. Oh, bukan Duble? Bukan, Dublai udah kalah di 8 besar. Ya sama Tanjung Sari juga. Oh, Tanjung Sari. Ya. Oh, Hebat jadi juga pembalasan ya. ini. Pembalasan. Pembahasan yang luar biasa. Terus kalau boleh tahu kakak di sepak bola posisinya sebagai apa ya? Kalau saya di kiper. Kalau saya di striker, gelandang, sayap. Alral ini. Tapi seringnya camat. Oh, camat. Aduh, camat. Tapi beberapa belum tahu camat itu apa sih? Cadangan mati enggak? Oh, Kalau di kiper itu sangat-sangat berat ya Ya, mempertahankan. berat tanggung jawabnya, lebih ke tanggung jawab, menjaga gawang sama bisa ngatur teman-temannya, bisa ngomong kalau ada lawan, kalau apa menerima bola lihat lawannya dulu. Itu tugas kiper buat memberitahu, karena kiper kan posisi di belakang sendiri, jadi tahu semua letak posisi pemain itu tahu, jadi bisa memberitahu ke teman satu tim biar lebih waspada lagi, lebih ke tanggung jawabnya aja. Kalau kiper, Kiper kan juga pertahanan terakhir ya. ya termasuk pertahanan terakhir di gawang. Nah, Detik-detik. Depan terakhir. Pengalaman selama main bola itu apa sih kak? Mungkin Pengalaman paling berkesan selama mungkin kalau pas final tapi malah cedera mungkin iya. ya berkesan yang membekas lah. mungkin Latif dulu. Kalau pengalaman paling berkesan saya pas di final kemarin, Oh, final kemarin. udah di final Suratin tahun ini. Oh, Sebelum Lipek berarti itu. Sebelum Ligpack sebelum Lipek. udah berjuang mati-matian tapi akhirnya kalah cuma 1-0 doang. Jangan sedih lah mas. Ini Ini ada tisu ini. itu di tim mana? Di tim GSC Gunung Kidul. Oke, sih gitu. Lebih ke menyedihkan. Ini gak ada tisu lagi. Kalau berkesan yang membahagiakan ada nggak? Kalau di sepak bola? Ya di final Ligpack kemarin Wah, kalau selain Lipek. nggak ada. Bukan semua ya. Kalau Kak Bima? Ya mungkin berkesan itu salah satu pertandingan di Lipek tahun kemarin, di Lipek 8 ini pas penyisian ya sama Duble itu 8 besar. 8 besar itu pas penyisian termasuk pertandingan yang berkesan karena bisa membalas kekalahan di final Iya, lagi. kemarin. Itu termasuk yang berkesan sama membuktikan hasil latihan di SMA Tanjung Sari ini udah ada peningkatan dari tahun-tahun kemarin. Itu termasuk pengalaman yang berkesan. Apabila apalagi balasnya itu di 8 besar ya? Ya itu kan 8 besar itu
udah masuk sistem gugur. Jadi kalau yang kalah ya nggak bisa lanjut lagi ke semifinal, ke final itu nggak bisa. Jadi itu termasuk tantangan juga yang berkesan ya match itu. Di Lipek, kalau yang di lain juga masih ada. Terus persiapannya kemarin sampai bisa meraih juara 1 di Piala Bupati, persiapannya apa aja ya? Ya mungkin kalau persiapan di Lipek dari bulan Oktober apa November? Sekitar November akhir. November akhir kalau di Ya. Lipek. Tapi kan saya sama Latif mungkin Sudah. udah ikut di klub Gunung Kidul Soccer Club itu udah Latihan sejauh hari dari bulan apa ya Tip? Bulan 5 sekitar Juni atau sekitar Juli itu Pas udah. persiapan Suratin. Ya itu kan Suraten dulu, sebelum Lipek kan ada Suraten di DIY. Itu kan ikut Gunung Kidul Soccer Club. Nah itu persiapannya udah juga jauh-jauh hari, jadi persiapan cukup matang untuk persiapan di Lipek ini. Jadi latihan di SMA juga intens ya Kak? Ya intens, kadang kalau ada jadwal latihan di klub, di GSC itu sama di SMA kadang sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Kadang kalau di SMA jadwal ada nge-gym sehari 3 kali, malamnya itu nge-gym. Pagi sore latihan di lapangan, malam nge-gym biasanya. Itu 1 minggu berapa kali kalau di SMA Kak? Untuk persiapan Lipek kemarin? Untuk di SMA mungkin 1 minggu bisa 5-6 kali ya Dip. 1 hari kayaknya. Oh, berarti full day. apalagi Kalau boleh tahu nge-gymnya itu di mana itu? di Jimail, kedai Mail klien. disponsori ya? Ya kalau mau masuk ke DWL nggak apa-apa. Event apa aja sih yang udah diikutin? Ya mungkin setelah Lipek Kak yang dimaksud. Banyak. Wah apa aja nih? Yang di Ponorogo Dip, yang di Ponorogo itu futsal kan banyak kan. saya kan sebelum masuk ke sini ke SMA 3 dulu toh. Itu udah ikut pertandingan futsal SMA juara 3 mana Dip? SMA 3 Ponorogo. Waduh, jauh-jauh ini. Lu warga Ponorogo. Nyesel nggak pindah ke sini? Agak. Waduh. Tapi kan kemarin juara kan. Jadi senang. Jadi nggak jadinya nih. Enggak jadi nyesel. Ya kalau dari saya Suraten sama pertandingan di kelompok usia di usia 13 sampai 16 ya di lapangan kecil itu. 14. 14, 15 itu masih lapangan setengah lapangan lah. Lapangan normal itu dibagi 2 ya. Itu pertandingan ya juga banyak. Selain di Lipek sama Suraten itu pas kecil. Kalau udah umur 15 ke atas sekarang ke 18 ini ya eventnya adanya Porda, Suratin. Kalau yang Liga 1 kelompok usia itu EPA, iya kan? Ya. Ya itu kelompok usia umur 16. 14, 16, 18. Ya itu lain dari yang Lipek. Tapi kalau yang saya ikuti ya Suratin, event-event Piala Bupati di Menpora, dari Bayangkara juga pernah, selain di Lipek. Mungkin tim apa pernah masuk tim apa aja sih Kak? Dari kecil, mungkin SSB-nya. Ya kalau awal sepak bola kelas 2 SD itu saya ikutnya SSB Handayani, Putra Handayani Oh, Putra di Jeruk Sari Wonosari itu. Itu Pak Warto ya? ya Pak Warto. Itu juga kiper Kak Bima. Bukan, dulu saya striker penyerang depan. Wah, Penyerang depan. Itu bisa jadi kiper itu karena ada turnamen di Pacitan kalau nggak salah. Masih lapangan kecil, masih lapangan setengah itu. Kiper tim saya itu cedera. Lah, tubuh saya kan dulu emang udah tinggi. Nah, jadi kan pelatih si Pak Warto niku, Coach Warto itu milih saya buat jadi kiper ya. Keterusan sampai sekarang jadinya. Ya mungkin kalau habis di Handayani itu saya sampai umur 15 kayaknya. Sampai umur 14-15 di Handayani dari kelas 2 SD itu. Terus saya lihat ada pembukaan penerimaan pemain di Bantul di klub JK Academy itu. Saya ikut seleksinya terus masuk alhamdulillah. Di sana kurang lebih 2,5 tahun
terus baru pindah ke Gunung Kidul lagi. Jika pernah ikut event apa aja kak? Kalau di JK pertama masuk itu udah ada pertandingan piala apa itu di Bekasi. Di Bekasi. Di Bekasi itu pertama kali turnamen di JK di Bekasi itu. Tapi sayangnya pas di Bekasi itu masih terkendala masalah COVID. Jadi di sana cuman berapa hari gitu mau jadwal pertandingan H-1 pertandingan kalau nggak salah itu mau lawan Kalimantan atau Sumatera Utara gitu. Ada kendala di perizinan lapangan karena masih COVID, jadi pulang lagi. Diberhentikan pertandingannya, turnamennya diberhentikan. Terus kalau di JK juga ikut Suratin U15, bisa juara juga alhamdulillah, mewakili DIY di nasional, tingkat nasional di Tangerang. Itu sekitar kurang lebih 1 bulan. Ya. Ya. Itu gimana kak hasilnya di nasional? Ya sebenarnya cukup mengecewakan. Ya karena perjalanan persiapan di Suratin itu udah 1 tahun sejak tim itu terbentuk, nggak pernah ngerekrut pemain lain, nggak pernah ngebuang pemain di klub di tim itu. Persiapannya itu udah cukup mateng sebenarnya. 1 tahun itu kan juga lama untuk persiapan event Suratin itu. Di JK itu yang provinsi alhamdulillah juga juara 1 itu mewakili nasional ke Tangerang. Ya pas di Tangerang itu satu grup sama lupa ada tiga provinsi kalau nggak salah di grup JK itu di DIY itu, terus bisa lolos ke 16 besar kita lawan Gorontalo kalau nggak salah, itu bisa menang, alhamdulillah menang. Terus lanjut lagi ke 8 besar itu lawannya yang cukup berat di situ, di DKI kayaknya lawan sama DKI Asiop atau itu Asiop itu kan juga tim berat, juara bertanya Suratin dan ya itu hasil yang cukup mengecewakan sebetulnya di nasional itu. Tapi kan juga suatu kebanggaan ya kak, bisa nasional, bisa lawan. Suatu kebanggaan bisa mewakili provinsi di ajang nasional, juga mewakili nama kabupaten. Kan yang bisa ikut dari Kabupaten Gunung Kidul kemarin yang di nasional itu kan cuman 3-4 orang. Saya itu yang dari Gunung Kidul, sisanya dari Sleman, dari Bantul, dari Jogja Kota gitu. Jadi ya cukup membanggakan buat menaikkan nama kabupaten sendiri. Kalau setelah ke JK? Setelah ke JK saya ya mungkin ada tawaran di Gunung Kidul, di Gunung Kidul Soccer Club itu, GSC. Jadi ya GSC, jadi ikut situ. Ya ikut Suratin juga, alhamdulillah juara 1 juga di U17-nya. Tapi buat melanjutkan ke nasional kan ini bulan ini kan ada nasional yang mewakili DIY itu seharusnya kan Gunung Kidul, tapi saya mengundurkan diri. Aduh, kenapa ya kak? Kenapa? Kan Ya. kesempatan luar biasa itu kak, sampai Ya. bisa mengundurkan diri. Mungkin ada yang lain yang dikejar gitu, jadi mengundurkan diri. Kalau kak Latif ini Cuma diem aja ini gimana tuh kak? SSB dari kecil. Kalau saya SSB dari kecil ya SSB Putra Handayani sama. Sampai sekarang pun masih di Handayani. Pas awal masuk SSB kan Kak Bima striker, mungkin wasit atau gimana? Back belakang. Oh, baik. Saya jadi pemain depan itu mulai 8 besar baru maju. Itu umur berapa kak? Sekitar umur 12 tahun. 12 tahun. Masih di Handayani juga. Masih. Sampai sekarang masih. Handayani? Iya masih. Masih setia nih. Berapa tahun berarti? Ya, Sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kan orangnya setia. ya. Iya. Setelah BH udah sampai sekarang masih BH ya? Iya masih PA. Tapi kalau turnamen seperti Suratin 3 top score ikutnya GSC. Oh, GSC. Ya, cuma dipinjemin dari Oh, Handayani. pinjem gitu. Kalau GSC kemarin, Suratin kemarin kak? Juara 2. Juara 2. Berarti Kenapa gagal nasional.
Iya. Kenapa? Ya. Bisa gagal? Ya karena kurang beruntung aja. Oh, kurang beruntung. Beruntung ya. Yakin tuh. Yakin tuh Mungkin kurang nggak tahu. beruntung. 12 lawan 11. Aduh. Maksudnya gimana? Mungkin Nggak tahu ini. belum tahu. Ini nggak tahu ini. Nggak tahu nih. Maksudnya gimana itu 12 lawan 11 itu? Yang 12 itu satu orangnya mana kan kita semua tahu kalau sepak bola 8 besar itu 11 lawan 11. Itu Kak Mas Latif bilangnya 12 lawan 11 itu ada apa itu Kak 12? Itu gimana apa? Kalau- Kelebihan pemain atau gimana kan nggak tahu ini. Coba jelaskan. Aduh. Tisu. Coba jelaskan gimana itu. Ya, kemarin pas final itu banyak keputusan wasit lebih memihak ke lawan. Oh, jadi dirugikan sama keputusan wasit Iya. gitu. Gol juga itu harusnya offset kok nggak di offsetin. Jadi pertanyaan dari pihak kami tapi nggak ada penyelesaian dari atas. Oh iya. Jadi yang kamu maksud pemain ke-12 itu dirugikan wasit itu. Ya, ya betul. Saya pikir kan lawan mana itu? Lawan Mat. Di klub Jogja. Klub Jogja. Klub Jogja ada gitu. Inisial. Gak usah. Itu kan apa? Saya pikir klub itu kelebihan satu pemain gitu atau gimana salah Apa masukkan saingan apa gimana? kok bisa 12 ternyata itu Ya. keputusan wasit ternyata Merugikan juga. kan klub itu. Ya merugikan sekali. Mungkin ada kritikan buat PSSI. PSSI Gunung Kidul. PSSI Jogja. Enggak ada. Ora kawan. PSSI bagus kok, bagus. Event usia muda bagus kok. Jadi pemain incaran ya katanya. Cuma gocek cuma apa sih guru apa toh enggak itu cuma orang Cuma bercanda. melebih-lebihkan Lah yang itu yang pas lawan mana Duplay. Iya. Kamu sayap kanan melewati back yang notabene Oh, kamu lebih junior dari mereka. Gimana perasaannya, Tip? senang Kan tapi ya Iya kan. Ya ada lah. itu kan cuma Ya, namanya. 60 menit kali 2 aja selebihnya 30 kali. iya 2. 30 menit kan dua. Maklum 120 menit ya. Iya. Iya. Enggak. Enggak. 30 menit kan dua. Yang penting kalau udah selesai berteman Jadi lagi. cuman di lapangan ya. Cuma di Gol lapangan. dikit nggak ngaruh ya, Wir? Terus ada nggak kejadian yang paling diingat sampai sekarang selama bermain sepak bola? Di Lipek apa surat ini? Oh, seluruh. Seluruh. Mungkin dari kecil sampai sekarang. Yang paling nggak bisa dilupakan lah. Kalau saya pas masih lapan kecil, pas masih jadi back Oh. di Semarang, jadi pemain belakang terbaik. Wis. Asik. Itu seratin atau Enggak cuma pertandingan resmi tapi masih lapan kecil. Usia muda, pembinaan usia muda gitu. keren sih. Kalau Kak Bima? Ya mungkin pertama kali jadi wakil DIY itu di usia 12 kalau nggak salah. Itu di event Danone Nation Cup. Itu event internasional juga. Kita masuk ke regional Jawa Tengah. Karena di DIY dulu belum sebegitunya untuk pembinaan usia muda. Pas umur saya 12 itu. Jadi kita masuk ke regional Jawa Tengah, ya Klaten, Wonogiri gitu. Ya bisa juara, bukan juara sih maksudnya bisa lolos ke babak nasionalnya. Ya itu pertama kali mewakili Gunung Kidul, mewakili DIY di kancah nasional di pertama kali itu mungkin cukup berkesan. Ya karena dulu kan turnamen Danone itu kan termasuk turnamen yang besar karena diikuti oleh negara seperti Inggris, Spanyol, Indonesia, bahkan Jerman, Brazil gitu kan juga ikut Argentina. Ya mungkin untuk anak kecil cukup berkesan. Oke. Pertandingan
sebuah turnamen sebesar itu mungkin cukup Masih berkesan. 12 tahun ya. Ya masih 12 tahun, kalau bisa juara di nasional kan bisa mewakili Indonesia ke Swedia, bisa mewakili ke gitu kan, masih anak kecil jiwanya masih senang. Itu mungkin cukup berkesan untuk saya di karir saya. Kalau usia 18 tetap masih bangga kok. Iya, Ikut ya. mungkin kalau lolos mungkin Iya, kalau kan? lolos. Tuh, banyak sekali ya momen-momen yang berkesan. Apalagi di salah satu siswa SMA Negeri Tanjung Sari, keren banget. Ya. Siswa-siswa yang berprestasi ya kan? Jelas. Jelas. Tanjung Sari kan bibitnya para siswa yang berprestasi. Jangan lupa ada di SMP yang mau kesini pasti berprestasi. Dijamin. Ada nggak sih kata-kata motivasi buat teman-teman? Oh bentar, ada satu lagi. Wah, Sport iya. system ada nggak nih? Nah ini bisa menang itu, ada sport systemnya nggak? Nah, Pasti kalau ada dari saya dong. sendiri dari kedua orang tua. Waduh. Ya Kalau kan? Ya, dari itu yang selain pertama. kedua orang tua, kalau sekarang belum ada. Ya gini, ya Yang gini. buat kemarin kemana ya? Aduh siapa? Kok tahu? Aduh. Nek disepil cabangnya kok. Jangan Nggak tahu. Waduh kok. Cabangnya gugur ini. Iya. Tapi pada berantem. Itu terlalu banyak ya ini. Katanya setia. Idaman. Latif kan idaman. Daman banget. Kalau Kak Bima nih, Ya mungkin kedua orang tua itu pasti sudah dukung dari kecil juga. Kalau untuk yang selain orang tua mungkin ada seseorang. Khotbah nggak nih Ya kemarin? pasti. Iya. bisa kalau nonton. Ya Kakaknya kalau nonton. pasti tahu kok. Oke. Yang kenal saya pasti tahu kok. Ya mungkin dari teman-teman juga. Siap. Keren keren. Ini ada kata-kata motivasi buat teman-teman yang nonton biar Latif, tambah semangat ada? gitu. Mungkin nonton bisa termotivasi Iya. kakaknya. Ya kalau dari saya mungkin untuk yang masih aktif di sepak bola sampai sekarang ya lebih digiatkan lagi latihannya biar mimpi jadi pemain sepak bola bisa tercapai. Sama jangan lupa berbagi sama kedua orang tua. Itu kan tujuan main sepak bola juga untuk sukses, untuk bisa jadi mata pencaharian juga. Jadi bisa membanggakan kedua orang tua. Jadi yang serius kalau mau menjadi pemain sepak bola untuk yang masih aktif, dan yang mau sekolah ya sekolah. Jadi kita yang semangat aja, apalagi sekolah di Tanjung Sari. Yes. Daftar. Kalau ada enggak? Ya, yang penting sekolah sama sepak bola itu diimbangi, jangan main bola terus, sekolah dilupakan, pelajaran nggak ikut malah tidur. Pengalaman atau? Cukup itu saya Pak. Ya mungkin itu kata-kata buat motivasi. Oke, jadi Sobat Narasta ternyata banyak juga cerita dan pengalaman yang mungkin dapat kita jadikan motivasi untuk semangat menjadi seorang yang juara. Mungkin itu aja saja. Terima kasih untuk Kak Bima dan Kak Latif untuk motivasinya, dan terima kasih Kak Jadir sudah menjadi host undangan kita kan. Sekarang undangan ya. Iya. Dan kita juga memundurkan diri. Bukan memundurkan diri sih. Mengundur diri ya.